Perasaanmu setelah PSIM akhirnya ke Liga 1, Mas? Wah, haru pasti Mas aku. 18 tahun, Bro. 18 tahun bro. Lama, Bro. Aku tuh kalau ngisi acara-acara korporat itu entutnya sering dihilangin. Ketika itu karena posisinya kita main malam, panggungnya itu panggung kecil, depan panggung yang besar. Sedangkan di panggung yang besar itu yang main Dewa. 17-annya Vindes, dan di situ ada Boyen. Jadi nempel di kepala aja. Terus jadi pantun, terus jadi lirik. Mas Mukti. Halo, Mas Teguh. Pertanyaan pertama adalah, Ya. dirimu sekarang menggunakan nama Mukti Entut atau Mukti Metronom? Sebenarnya lebih ke Mukti Metronom. Metronom ya? Ya, karena ya dewasa ini Asik. akhirnya mulai menemukan kalau mungkin ya tanda kutip jualanku ya di olahraga dan sepak bola. Oh, iya. Dan juga nek pakai entut, kadang-kadang brand juga agak gimana gitu. Mas, ini ya, aku tuh kalau ngisi acara-acara korporat itu entutnya sering dihilangin. Tapi ya gimana, dulu kan kita kalau daftar open mic tuh pakai nama akun Twitter. Oh, itu ya. Nah, itu bawaan aja dulu, bawaan. Terus kalau tujuannya apa dulu ya nggak ada tujuan, asal namain Twitter aja. Iya. Gitu. Soalnya banyak teman-teman juga yang akhirnya tuh mencoba untuk, aku perlu nama panggung nggak ya? Kayak Udin tuh pernah nyoba kayak apa ya? Udin Lendut. Dulu jangankan itu, Coib dulu pernah namanya Binasrol JKT48. Yusril itu sang komedian. Sih pernah, Mas. Terus aku pengen tanya ini, Mas. Ya. Perasaanmu setelah PSIM akhirnya ke Liga 1, Mas? Wah. Haru pasti Mas aku. Haru ya? Haru, terus senengnya tuh seneng banget karena perjalanan PSIM musim ini tuh sebenarnya dari awal tidak diperhitungkan bisa lolos Liga 1. Jadi sebenarnya ekspektasiku tuh nggak gimana-gimana. Aku di musim ini tuh cuma menikmati pertandingan aja. Aku lihat klasemen tuh ya kalau pas pengen lihat, kalau enggak ya enggak. Intinya pas aku nonton, aku nikmati pertandingan itu. Dan kemarin tuh aku juga nggak ngikutin dari awal loh. Ya. Cuma di akhir-akhir musim tuh, kok semakin gini nih? Iya, progresnya emang sempet biasa aja, bahkan sempet turun. Baru menjelang 8 besar itu baru naik sebenarnya. Seperti itu. Dirimu mendukung PSIM ini berarti Braja Musti? Sebenarnya kalau pernah nggak ikut laskar gitu? Pernah ya? Pernah ada zaman SMA. Oh iya. Nonton bola kan yo rame-rame sama teman-teman toh, tapi akhirnya setelah dewasa aku tuh lebih nyaman nonton sendiri atau cuma sama siapa gitu. Dan lebih apa ya? Aku lebih menganggap sepak bola itu ya rekreasi, hiburan toh. Gitu. Pertama nonton bola itu tahun 2000 berapa? Aku dulu 2003 tepatnya. Itu kelas berapa tuh? Itu masih SD? Ya SD kelas 6 apa ya? SD kelas Berarti 6. waktu SMA itu udah nggak di Liga 1? Iya, waktu SMA itu ya udah nggak di Liga 1. Udah nggak di Liga 1, udah pasca gempa. Terus habis itu PSIM nggak masuk ISL, terus jatuhnya di divisi utama. Oh. Pertama kali nonton PSIM itu masih namanya divisi 1. Oh, divisi 1 dulu. Divisi 1. Sebelumnya nonton sepak bola ya cuma di TV sama di lapangan dekat rumah. Terus akhirnya diajak oleh tetanggaku namanya Mas Ipung, seorang pegawai PDAM. Nah, kebetulan kan dulu orang-orang PDAM itu sering dapat free tiket kan. Free tiket. Terus posisinya aku di kampung ya masih anak kecil. Mas Ipung tuh udah dewasa ya. Ya kayak orang dewasa ngajak anak kecil nonton hiburan gitu loh. Ayo Le, sekali-kali nonton PSIM. Wah, siap Mas gitu. Nonton. Akhirnya waktu nonton itu benar-benar merasakan bedanya nonton langsung sama nonton di TV. Karena waktu aku nonton itu aku masih inget, aku nonton pertama itu telat. Pertandingannya kalau nggak salah PSIM uji coba lawan Persipur Purwodadi. Oke. Nah, ketika sampai parkiran pertandingan udah mulai, itu gol Mas. Dan suaranya gemuruhnya dari luar tuh gitu. Wah, dan ini semeriah ini gitu. Itu pasti di luar stadion padahal ya? Di luar stadion. Mungkin misalnya dirimu masuk stadion mungkin vibes-nya nggak begitu kerasa mungkin ya? Karena di dalam itu loh Mas. Iya. Sama-sama teriak, wah gitu. Iya. Nek di luar kan kita baru mau masuk, nek di dalam itu kayak kayak suaranya ngumpul terus ke atas gitu loh. Betul. Gitu. Terus akhirnya diajak nonton terus. Pertama nonton bola tuh masih ibarat kata bahasa Jawa jaga kayak apa ya?
mengharapkan free tiket dari Mas Ipung PDAM tadi. Oh. Tapi lama kelamaan kok koyo aku pengen banget iki akhirnya punya effort buat nonton sendiri gitu. Nyepeda Mas aku Mas. Nyepeda ini nggak masuknya pernah gandul nggak Mas? Maksudnya Pasti. gandeng. Oh iya masih. Ya? Pasti karena dulu kan anak kecil kalau gandul orang dewasa kan nggak bayar. Nggak bayar. Nembung bapak-bapak gitu, Pak. Iya. Aku gandul ya, Pak. Mirip Gitu. mirip adikku. Digandeng. Digandeng. Langsung. Adikku juga pernah gitu Mas. Adikku tuh kan, adik kan supporter PSS ya. Ya, PSS. Dia kan Slemania. Ya, Gandeng juga gitu. gandeng. Pak, gandeng Pak. Masuk. Laku sopo? Aku pengen nonton bal-balan anak sopo? Anak gawang. Kalau anak gawang dapat free sebenarnya kalau. Tapi walaupun itu ilegal masih mending daripada zaman dulu kan banyak yang manjat, Pak Mas. Zaman dulu Mandala Krida bisa dipanjat itu. Oh iya, iya. Kalau sekarang Ngeri. manjat juga katoknya suwek itu. Iya, ngeri. Dulu tuh pakai pada bawa tali gitu tuh. Benar sampai bawa tali. Iya, pada naik. Terus ada yang puji-pujian. Puji-pujian, digendong toh. Yang paling bawah sendiri nggak masuk. Ya. Tapi aku waktu itu masih inget sampai tiba suatu masa ketika supporter udah sadar kalau nggak beli tiket, klub tuh juga nggak punya duit gitu. Nah, nice. Itu mulai banyak yang ngingetin, kayak ada yang manjat gitu, disatirin gitu, oh Iya. mau sugih gitu. Ya, Gitu. dibungok-bungoki. Ya mesti duitnya oke gitu. Nah, Gitu. neng Sleman, di Sleman tuh pada ini deso. Oh iya, dibikin malu toh. Iya, malu. Soalnya emang ini sih, sekarang orang udah dengan media yang udah, kita di kantor Jiro Luger, Iya. nggak slimer gitu juga, tiba-tiba slimer. malu. Lagi di kantor Jiro Luger ini numpang konten saya. Iya, kondisi siang kan kantor teman-teman sedang searching, Asik. sedang mengerjakan deck, pitching klien gitu. Sama oh iya, karena perkembangan zaman dan media sosial juga udah sangat aktif kan. Orang-orang pada malu pasti juga tuh. Pasti malu. Kalau ada yang lompat itu, wah deso. So, bener. Sama sekarang pun pengamanan sudah lebih ketat juga Mas. Sekarang Betul. kan kalau kamu tanpa tiket masuk area stadion pun nggak bisa. Iya. Nah aku sendiri udah lama nggak nonton ke stadion ya. Ya, Tapi kata teman-temanku tuh vape nggak boleh masuk katanya. nggak boleh. Iya kan? Rokok nggak boleh. Iya, makanya itu agak repot juga. Bahkan minuman berbotol plastik pun nggak boleh. Harus pakai plastik biasa gitu. Dituang. Pernah nggak waktu pergantian apa sih peraturannya gitu Mas? Kamu bawa botol minum masuk keluar harus ke dalam stadion nggak boleh masuk terus harus habisin. Wah, Mas Joko. Kalau aku sih niatnya juga nonton bola tuh kadang ngelarisin UMKM toh. Oh iya. Ya sesimpel itu aja. Wah, rasa nggak usah bawa bekal apa-apa. Nanti jajan di stadion. Betul. Di stadion tuh makanan khasnya adalah arem-arem sama tahu, kacang gitu. sama ini air mineral yang dulu mereknya Indi. Iya. Mereknya Arbas. Seka gitu. Sama dulu tuh setahu kalau tahu-tahu gitu kayak cuma dijemur itu Mas, kayak nggak digoreng. Iya. Kadang-kadang ada yang tengi gitu. Ya bener. Kalau dulu tuh sampai ada sate kalau di Mandala Krida. Oh iya. Sate, tapi udah bungkusan. Oh, tahu. Bungkusan. Nasi bungkus gitu ada dulu. Sekarang tuh lebih ke itu arem-arem masih, tahu masih, air mineral masih. Sama kalau PSIM kan sekarang ada sponsornya ta, makanan kecil toh. Oh. Itu bisa beli pack-packan gitu di luar. Itu penjual itu paling waktu seru-serunya adalah ketika break babak pertama selesai break habis itu orang-orang pada teriak, "Mbak, Bu, Pak, tahu." Bahkan dulu ada bercandaan Mas. Kalau si yang jual itu lagi dikerumunin banyak orang yang beli pada diteriakin, "Oh, bakulnya ulang tahun." Gitu. Dan fun fact-nya, aku dulu pernah bikin konten nemuin salah satu penjual UMKM di stadion, almarhum lupa namanya aku. Pokoknya legend, dia tuh legend karena dia tuh selalu jualan di semua stadion di Jogja. Di Bantul dia jualan, di Sleman dia jualan, di PSIM di Jogja dia jualan. Bahkan ternyata Mbah Kabul namanya, almarhum Mbah Kabul. Mbah Kabul itu juga ternyata ketika kayak PSIM atau PSS away, dia tuh ikut ternyata Mas. Oh iya. Ikut jualan. WD juga dia. Ikut jualan dan emang Mbah Kabul dan kawan-kawan itu emang ya pendapatannya dari situ dulu. Betul. Soalnya pertandingan dulu kan sering banget toh. Hari ini PSS, hari ini Persiba, hari ini PSIM gitu. Kalau sekarang kan kayaknya tenggat waktunya beda-beda toh. Iya. Karena beda liga toh. Itu. Terus masuk ke Liga 1. Liga 1. Perkiraanmu Mas, Rafinya apakah akan bertahan di PSIM?
Kalau informasi resminya sudah pasti bertahan. Bertahan. Raffinya Yusakuya Madera sama Omid Popalzai sudah pasti diperpanjang. Perpanjang. 3 pemain itu. Tapi ya namanya juga Indonesia kan. Iya. Tahu sering ada kejutan kalau transfer gitu. Betul. Tiba-tiba nanti udah mau mendekati Liga 1 mulai. Ditikung. Langsung ditikung. Karena emang Raffinya sangat mencolok sekali sih. Sangat mencolok dan sekarang lagi jadi perhatian sepak bola nasional toh. Kemarin dengan aksi-aksinya. Tapi pemain itu emang kelas kok itu. Iya. Aku nggak ngikutin, cuma lihat highlightnya doang ya. Nah, Gol-golnya ngeri-ngeri. ngeri. Kelas-kelas kabeh. Kelas. Sebenarnya aku udah mantau dia dari PSCS dulu. Oh iya. Tahun lalu kan dia PSCS tahun. Emang di PSCS juga dia perannya sangat sentral gitu-gitu, dan sesimpel aku seneng Raffinya tuh ya karena tipe mainnya aja. Tipe mainnya ngotot dah, itu aja yang ku seneng dari awal tuh itu aja. Kalau ternyata skillnya juga bagus selain ngotot. Ngeri. Kan ada pemain yang cuma ngotot tok, tapi finishingnya kurang. Kalau Raffinya ini cukup komplit. Nek gambaran untuk orang awam, Raffinya ini mirip pemain internasional sama Mas. Tipe tim badannya. Tevez ya. Tevez lah. Agak pendek, gempal. Terus dia sprintnya oke, dribblingnya oke, body balance-nya oke. Tevez kalau menurut aku semoga sih tetap bertahan sih orang-orang itu. Iya. Soalnya udah bawa PSIM naik, kalau misalnya tahun depan Liga 1 juga main bagus, wah itu pasti cool sekali pasti. Tapi mungkin buat teman-teman supporter juga harus menyadari bahwasanya pemain bola itu profesi juga. Mereka cari kerja juga. Jadi ketika ada tawaran pemain come and go ya, hal yang lumrah lah dunia pekerjaan. Kita juga nggak tahu kan dapur mereka seperti apa. Nah itu Mas, maksudnya kalau kita memaksakan dia untuk bertahan di suatu tempat sedangkan dia di situ sudah tidak nyaman secara finansial atau apapun, ya gimana, kita nggak bisa maksa. Sekali lagi mau ngucapin selamat untuk PSM dan Mas Mukri. 18 tahun bro. 18 tahun bro. Lama bro. Lama, dan nyeseknya itu kadang gini Mas, Liga 2 itu kompetisinya itu paling pendek daripada Liga 1. Yeah. Dan mulainya pasti duluan Liga 1, tapi selesainya duluan Liga 2. Jadi ketika satu musim kita nggak lolos, nunggunya lama. Oh iya. Lama banget, kayak kadang ngasih lali, wah PSM itu standing tau gitu. Ngasih lali gitu, karena lama banget. Kalau Liga 1 kan lebih cepet toh. Nah itu, dan semoga Liga 2 jadi perhatian juga buat PSSI lah ya. Nggak cuma Liga 2 lah, sampai Liga semua yang mereka urus harus tidak ada yang dianaktirikan lah, karena animonya sama besar loh. Besar banget Mas. Gila, Liga 4 aku nonton di streaming gitu, penontonnya cukup ramai Mas. Ya, makanya supporter Indonesia ini militan banget soalnya. Militan, karena spirit kedaerahan itu sangat pengaruh. Yes, betul. Bangga akan daerahnya gitu-gitu toh. Ya itu mungkin yang membedakan klub Indonesia sama klub luar negeri. Klub luar negeri kayak Manchester City, Bayern Munchen, Juventus gitu, mungkin yang datang ke stadion tuh malah nggak cuma orang-orang di daerah itu, lebih universal toh. Nah, Indonesia kebanyakan enggak toh. Betul. Dia daerah mana dia suka situ toh. Kabupaten tok gitu ya. Ya. Sama kemarin nonton langsung di Manahan Solo final. Apakah aman-aman saja? Alhamdulillah aman-aman saja Mas. Keren, respect. Mataram Islah masih bertahan sampai sekarang. Masih bertahan. Semoga terus bertahan Mas ya. Amin. Bahkan apa ya? Ketika masuk perbatasan, bahkan masuk ke kotanya, ya wes biasa ya. Wah, nice. Gitu. Dan respectnya juga teman-teman supporter yang datang ke sana banyak yang tertib juga kok. Jadi nggak terlalu bikin crowded. Itu kan benar-benar tengah kota loh. Iya, betul. Maksudnya kalau supporter yang di situ tidak tertib, ya itu bakalan bikin kacau lalu lintas itu. Bentuk pendewasaan. Semakin dewasa berarti ya. Iya, biar menanamkan sesuatu yang baik-baik, biar nanti anak cucu kita memetik sesuatu yang baik juga. Itu untuk apa mewariskan dendam dan benci. Betul. Saya kemarin waktu final kita lalu di Solo kan, di Manahan. Kalau sempat ngobrol, wah Mas kok neng Solo Mas ya? Iya. Wah, ya gue agak ketar-ketir ini sebenarnya. Ya kalau melihat track record yang dulu-dulu, rasa khawatir pasti ada lah. Iya. Tapi alhamdulillah lancar-lancar bae. Lancar. Aku sempat, wah ini fix, nek bisa ono popo. Kalau misalnya ada satu trigger gelut ya, wah aku bakal rusak itu ya langsung. Itu karena supporternya banyak ya. Banyak banget ya Mas. Dan ngatur orang banyak itu nggak gampang. Iya. Ada yang misalnya bukan supporter yang cuma mau uang gue biasa. Ya. Kayak rusuh. Tapi di tribun itu. Ini.
ya chaos lah. Nah itu kayak dulu pernah aku zaman dulu banget sih. Zaman dulu banget kan banyak kan supporter yang kalau marah ngelempar air mineral, Nah iya, ngelempar arem-arem, ngelempar tahu. Ada dulu belakangku ngelempar arem-arem apa des gitu, kena pak polisi. Aku yang pukulin. dia dituduh malah nggak dipukulin sih, kayak dituding-tuding gitu loh. Woi, awas woi. Wah, temen aku loh. Kayak gitu-gitu loh, karena ya rawan terjadi lempar batu sembusi tangan kalau di kerumunan toh. Nggak tahu siapa. Kayak di konser juga tuh orang lempar sendal jepit motor. Siapa sih ngerti? Aku lagi seneng banget Mas Mukti ini sudah sering banget muncul di beberapa platform YouTube nasional. Amin. Asik. Alhamdulillah Mas. Dan kabarnya besok ini full sebulan orkes spesialis di Vindes. Sangar. Itu full tiap hari Mas? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat setiap sahur Mas. Jujur lagi, dulu kan kamu kan agak susah untuk keluar dari Yogyakarta. Ya. Terus sekarang ke Jakarta sering banget tuh. Sempat mikir apa stay Jakarta ya? Gitu nggak? Ya sempat mikir, tapi lebih ke ngakalinya aja. Jadi lebih ke win-win solution gitu. Enggak serta-merta aku full pindah, enggak juga. Win-win solution aja, kayak nek ada waktu pulang bisa pulang. Nek enggak dan emang itu kerjaan harus tanggung jawab, harus sana gitu. Tapi pengen kos Jakarta. Pengen. Karena nek intensitas kesananya sering kan lumayan Mas, daripada sewa-sewa hotel terus. Gini, aku udah niat banget sih kalau semisal aku lama di Jakarta, pengeluaran terbesarku akan aku alokasikan untuk tempat tinggalku. Karena biar nek kerjaannya wis kesel banget, nyaman. Tidurnya masih dengan budget yang mepet. Wah, padahal modal kita badan kita tuh Mas, kenyamanan kita tuh. Betul. Nek masalah makan atau apapun aman. Bisa diakali kayak engko syuting ki mangan yang syutingan lah. Bisa gitu tuh, bisa tuh. Kan tempat untuk istirahat tidur tuh nek misalnya ngelekar dengan posisi nggak nyaman, tidur itu nggak bisa. Gitu. Misal ngekos tapi ning kandang macan gitu. Dimakan macan. Aku emang niat alokasinya ke situ. Jadi kayak masalah berangkat syutingnya kayak apa ini itu bisa diakali lah itu mah. Kalau tempat tinggal kayaknya susah diakalin. Kalau udah nggak nyaman juga nyaman toh Mas. Aku pengen tanya soal orkes spesialis Mas. Mungkin Mas Putih udah pernah ngejelasin di YouTube yang lain. Ya. Tapi nek Opa itu yang bentuk tuh full semua komunitas stand up comedy atau bukan? Kalau awalnya ya iya, karena kayak Om Ilham itu juga kan dulu juga stand up Indo Jogja tuh. Awal-awal komik Jogja juga Om Ilham itu. Aku Coib juga, Hipsi juga. Pencetusnya awal kayak kita buat band komedi lucu. Aku ngejak ini. Siapa yang punya otak itu pertama kali? Kayaknya yang langsung gitu ya aku Om Ilham Coib, karena waktu itu kan di rumah Mas Anang Batas terus kalian bikin apa di acara ulang tahunku. Itu di ulang tahunnya Mas Anang. Itu pertama kali di situ. Pertama kali manggung di situ. Pertama kali manggung di situ. Kalau latihan pertama di studio daerah SMK 5 ke utara itu, Timoho gitu. Di situ ya. Dulu ada situ. Dan dulu siapa emang bentuk apa? Siapa aja personilnya? Awal tuh aku, Coib, Om Ilham. Terus habis itu Rido. Masih Hipsi belum? Hipsi udah. Rido, Hipsi. Habis itu drumnya anak stand up UIN si Denish. Habis itu basisnya enggak deh. Yang ngedrum tuh Mas Anang malah. Iya. Mas Anang Batas bro. Yang ngedrum Mas Anang Batas yang ngebass Denish itu. Lagunya yang dibawain? Lagunya tuh Mata Ketahuan dulu. Itu. Berapa lagu Mas? Itu kopi dangdut gitu-gitu, dangdut yang tapi aku sangat ingat waktu manggung pertama tuh udah ada lagu Kipas Angin. Iya, itu lagu pertama yang kita ciptakan. Kipas Angin Kesedot Sampah. Sangar. Panggung pertama, penampilan pertama udah punya lagu sendiri ya? Lagu sendiri, Kipas Angin Kesedot Sampah. Dibuat di studio atau? Di studio. Di studio, aku masih inget tuh Om Ilham bikin gitarnya gitu, aku sama Hipsi yang nyanyi. Nek posisi Mas Putih sendiri tuh dari awal emang nek vokalis pas dikon vokal wae. Atau gimana tuh nyuruhnya gimana? Ya vokalis tapi yang lebih banyak nyanyinya Hipsi gitu. Berarti tugasnya ya karena band komedi ngepunchline tektokan lah. Tektokan gitu ya. Sama dulu basicnya emang aku sama Coib udah punya band humor SMA. Iya. Iya. Jenenge apa Mas? Petirese namanya.
PTRC. Genrenya kayak produk gagal. Oh. Kita ngoper-ngoper produk gagal. Oh, pantes. Kenapa ngajak Mas Coep yang udah yang ngendang-ngendang? Karena dari dulu udah bisa ngendang juga. Bisa ngendang juga. Namanya PTRC. Dulu manggung-manggungnya ya di itu loh, festival musik SMA gitu. Oh, berarti di 17-an kampung. Perjalanan bermusik Mas Mukti cukup panjang ya? Yo iyalah, dulu kan aku penonton konser tuh Mas. Jadi pengen ketika juga, sering nonton konser pasti pengen ngeband toh. Jujur Mas, aku kan tahu ngeband toh, pernah ngeband, terus aku pernah nonton band-bandan di Mandala Krida. Orang-orang yang pada jalan masuk ke venue itu, mereka wis mulai kayak ini sumringah banget, seneng banget. Apa yang di perasaan gitu Mas? Perasaan lagu kita diapresiasi sama orang banyak. Nah itu. Pernah nggak kamu tuh kayak terenyuh pas di atas panggung, orang-orang pada sing ngelong kayak lagu ini digabung kayak pernah nggak Mas? Pernah dan menurutku yang paling ternyuh itu di Synchronize tahun 2023 itu karena posisinya kita main malam, kita panggungnya itu panggung kecil, depan panggung yang besar, sedangkan di panggung yang besar itu yang main Dewa, terus habis itu Dewa 19-nya waktunya agak molor, kita udah harus naik panggung, terus Nothing Tulus, akhirnya Hibzi tuh yang mancing tuh kayak bikin yel-yel gitu di panggung, dan banyak penonton yang udah mulai merapat, akhirnya pada penasaran apa tuh ini, sampai Dewanya pun penasaran kayak panggung harap apa sih gitu. Merapat semua, dan akhirnya berkahnya malah penonton bubaran dari panggung Dewa itu merapat ke panggung kita, itu banyak banget Mas, dan ternyata banyak yang bisa nyanyi gitu-gitu. Wah itu lagu apa sih ini? Kipas angin Kesusahan itu dulu ada penyanyi apa yang cover Hanin dia apa ya? Iya. Itu dia pernah bilang lagu favorit itu apa? Dia di channel YouTube gitu. Ini Kipas Angin Kesusahan Sampah. Lagu apa itu? Tapi lagu itu emang simple, terus ngepop banget, gampang diinget-inget tuh Mas. Gampang diinget, gampang dinyanyikan. Sangar. Dan kalau disuruh bikin lagi yang kayak gitu ya belum tentu bisa, karena setelah kita ingat-ingat juga, kemarin kan kita bikin karya baru juga, mencoba kalau bisa treatment berkaryanya kayak yang dulu lah. Itu kayaknya sudah agak susah, karena dulu kan ya mesti masa-masa masih awal-awal berkomunitas, masih semua kuliah, masih bujangan, tekanan kehidupan belum seperti sekarang. Jadi pikirannya liar Mas. Iya, ide masih banyak banget. Iya, yang dulu tuh kalau keluar main ya main. Sekarang kan main tapi ada yang dibawa lah di kepala tuh pasti. Main tapi sambil ngelamun. Iya. Nah itu. Makanya kemarin proses bikin lagu baru tuh lama karena mencoba kembali treatmentnya seperti itu, biar sesantai itu loh. Nek pernah bikin yang agak serius gitu, jatuhnya beberapa teman-teman yang dengerin kayak, oh ini Opa terlalu serius nih sekarang gitu. Karena kekuatan Opa kata Bang Ajis ya di serunya lah, di serunya sama di uniknya. Terus aku kemarin lihat di postingan yang posternya di Vindes itu, ada orang spesialis, ada yang komen, wah akhirnya ketemu Boyen betulan. Iya. Iya kan, Boyen juga ada di acara sahur itu kan? Ada. Dan itu emang lagu Opa kan ada liriknya Boyen, yang internal itu. Itu sebenarnya juga gara-gara aku itu. Itu lirik itu aku ciptakan di kantin Bandara Halim. Di kantin Bandara Halim. Itu sebenarnya itu tinggal satu lirik, satu bait itu belum keisi. Ibji ngomong sama aku, "Coy cepet coy, bikin satu bait ini." Itu opening tuh, lirik awal tuh Mas? Enggak ya? Enggak, itu udah beberapa. Udah beberapa apa sih namanya? Verse. Oh iya, udah beberapa song itu ya. Itu gara-garanya Hipsi ngeburu-buru, aku pas posisi habis turun dari pesawat di Halim, terus waktu itu aku mau syuting 17-annya Vindes, dan di situ ada Boyen, jadi nempel di kepala aja, terus jadi pantun, terus jadi lirik. Ini udah pernah ketemu Boyen belum dengan lagu ini udah rilis? Belum. Besok pas ketemu pasti mungkin kita kontenin momennya ya, iya momennya itu ya. Dan mungkin ini bakal tayang pas 2 atau 3 hari setelah Ramadan mungkin sih ini tayangnya. Ya karena aku pun sama Hibzi kalau bikin lirik ya berdasarkan apa yang ada di kepala aja. Iya. Mas Mukti berapa persen kamu membantu untuk membuat lirik? Banyak nggak? Apa full Mas Hibzi yang? Ada 50-50. 50% 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 50
ada yang Himsi 60 aku 40. Tapi seringnya 50-50. Sering. Kalau misalnya nanti setelah Vindes ini Opa meledak, menerima nggak job-job itu? Karena kan kesibukan personilnya nih, Mas Himsi, GJLS, dirimu di Jogja, Jalur Luger. Musyawarahkan. Ya karena kan personilnya juga mungkin karena mereka mengharapkan. Betul. Betul. Sendiri. Dan tentu saja ketika memutuskan sesuatu harus tahu konsekuensinya masing-masing supaya tidak saling menyalahkan. Nah itu penting. karena semakin tinggi kan semakin kenceng anginnya nih, ya kan? Benar. Kira-kira bakal diterima Mas? Misalnya habis Ramadan, Lebaran, tawaran banyak nih. Apakah akan dikurasi kayak Channel 7 sebulan 1 atau 2 aja gitu? Tetap dikurasi Mas. Gitu ya? Karena kita home base-nya juga di Jogja. Jogja ya. Dan kebanyakan juga kadang tuh tawaran-tawaran tuh di luar kota, Jakarta. Jogja malah jarang. Jarang untuk keluar kota terus. Iya, luar kota. Waktu awal-awal bentuk band pernah ada impian kayak bisa kok ngeband, radiusnya kita gini. Obrolan-obrolan ada gitu ada ya? Lebih ke itunya, kalau ke besok kita ngeband mau bikin karya apa malah enggak. Lebih ke Raiders. Bandku juga dulu. Bubar tapi malah. Karena kan sering temenin band-band teman-teman yang udah dapet Raiders gitu. Langsung enak banget iki sering request. Raidersmu yang mulai nge-request apa Mas? Ingat nggak Mas dulu? Kita pengen Raidersnya ini gitu, mulai request. Ya standar awal-awal tuh minta rokok aja udah sama. Rokok. Tapi waktu itu personil kita yang lama namanya Arif Iting. Itu bikin kita malu karena yang lain kan wah rokok yang lebih mahal dari biasanya lah gitu. Ibarat kata biasa gudang garam yang njaluk Marlboro gitu. Arif Iting tetap njaluk iki bintang buana. Itu mah kita beliin juga bisa gitu. Nek makanan ngikut. Yang penting Pokari gitu ya. Gitu. Yang ini ya, Raiders pada umumnya ya. Pada umumnya. Alkohol? Wah. Enggak. Tapi kalau teman-teman pribadi mau bawa ya monggo. Oh gitu. Bukan kebutuhan pribadi. Kan ada band-band yang gede-gede itu pada ada gosip-gosipnya. Gosip-gosipnya. Harus ada bir 1 kerat gitu. Ada anggur 1 kerat. Enggak pernah Mas dalam menampil karena ibarat kata kita menampilkan doa. Habis itu kamu minum dilihat Gusti Allah, mau doa malah minum alkohol. Enggak terus enggak dikabulin gitu. Iya. Lah chaos ning panggung ya. Ya itu sugestiku itu. Ya mungkin itu aja Mas Mukti ya. Saya aku sudah seneng banget ngerepoti Mas Mukti ini. Di sela-sela kesibukan dia bikin konten story. Habis ini mau kemana Mas? Habis ini pulang packing. Oh iya, besok mau ke Vindes. Speak bola apa udah mulai syuting? Besok speak bola dulu, terus tengah malamnya Oh, udah mulai besok ya? Besok udah mulai. Kalau puasanya jadi loh. Maksudnya kan ada yang mau sama. Iya. Ini Mas Mukti, terima kasih sudah Mas menemani saya di sini. Oke. Sudah.